Berdiri semua teman-teman. Yuk, musik. Yuk, saya minta semangat antusiasnya dan tepuk yang meriah untuk anak kita. Dokter Aldi Pratama. Let's make this fleeting moment last forever. So tell Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini disclaimer dulu nih, sebenarnya saya tuh harus 3 bulan harus di luar negeri harusnya, karena saya habis dipotong rahang saya karena ada masalah penyakit. Jadi saya itu jadi saya itu punya masalah bruxism. Bruxism itu kalian tahu nggak, kalau tidur yang gretek-gretek bunyi. Nah, jadi kalau tiap pagi bangun tuh sakit. Jadi saya konsul, akhirnya disuruh diperbaiki rahang saya. Akhirnya saya pergi ke Korea. Makanya saya sempat 1 bulan di Korea kalau kalian lihat kemarin. Nah, saya disuruh nih sama Pak Firman, sama Pak Firi harus balik demi Wikinara. Makanya ini muka masih bengkak sekali. Makanya saya ngomong agak susah. Sebenarnya saya nggak boleh ngomong selama 3 bulan. Bayangin 3 bulan saya nggak bisa. Ini saya mangap cuma bisa 1 jari, nggak bisa buka gede-gede gitu. Biasanya kalau acara-acara kayak gini saya teriak-teriak, nggak disuruh saya teriak gitu. Karena saya juga udah terbiasa kan tiap bulan pindah-pindah kota acara-acara kayak gini. Tapi untuk membakar semangat, yuk kita sama-sama berdiri, kita yel-yel bareng sama saya dulu yuk. Siap. Kita anggap olahraga juga ya, supaya sesuai sesuai tagline-nya juga kita harus sehat bersama ya. Wikinara, 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 Wikinara. Silakan duduk. Alhamdulillah, Wikinara ini belum sampai 2 bulan ya. Tapi antusiasmenya ini sangat tinggi sekali. Saya sangat salut sekali untuk kalian karena Bening walaupun nggak punya MLM, Bening itu mitra-mitranya sudah puluhan ribu. Tapi itu butuh waktu sekarang udah 2 tahun lebih untuk mencapai puluhan ribu. Sedangkan Wikinara baru 1 bulan lebih sudah lebih dari 10.000 mitra. Bayangkan, Bening yang sudah punya nama besar saja butuh 2 tahun lebih untuk mitra-mitranya puluhan ribu. Kalian 1,5 bulan real, bukan dibuat-buat. Kalian bisa cek di aplikasinya kita, lebih dari 10.000 mitra. Ini bukan pencapaian dari saya, bukan pencapaian dari Papi, bukan pencapaian dari Mami, ataupun Bu Ina, Bu Ozi, Pak Philip, Pak Firman. Tapi ini pencapaian kalian semua. Kalian harus tepuk tangan untuk diri kalian. Karena yang harus digarisbawahi, perusahaan kita itu adalah perusahaan yang legal. Jadi tadi sekali 3 uang dari pernyataan Papi, ketika saya diajakin bisnis ini, saya itu sama kayak Papi tipe orang yang pilih-pilih untuk ngajak berbisnis sama orang. Karena notabene saya itu orang yang malas berbisnis sama orang lain. Takutnya jadinya nggak enakan ke depannya kalau seandainya terjadi kenapa-napa. Jadi waktu itu benar diajakin Bu Ina Rahman. Jadi berterima kasih kepada kalian. Kalian akan sukses ini juga karena berkat Ibu Ina Rahman, penggagas pertamanya. Jadi Bu Ina, dokter, saya mau ngajakin nih bisnis apa Bu? MLM dokter, sama kayak Papi tadi. Bu, MLM karena kan seperti orang awam nih. MLM tuh nanti
buang saya dibawa lari kayak gitu. Saya mikirnya seperti itu waktu awal-awal. Terus ini dok, bisnis MLM tuh gini dia jelasin. Nanti saya jelasin juga untuk berikutnya. Lalu Bu, nanti kalau legalitasnya gimana? Kan ada saya dokter. Bener juga, conteng. Legalitas keamanan itu legalitasnya sudah dari Bu Ina. Bu, aman nggak? Dokter harus tahu yang ikut di sini ada Mami Dewi. Oh ya udah, amannya conteng nih, sama Bu Ozi sudah conteng, sudah aman nih. Terus yang buatnya nanti saya jadinya, masa saya cowok sendiri, tandeman saya siapa? Ini gimana nih bisnis kok supaya viral? Papi udah ikut dokter. Oke, conteng, ada papi. Karena kalau papi mau join sama orang untuk berbisnis, apalagi yang saya raguin. Karena dia ini tipe orang yang memang pilih-pilih banget nih, mau berbisnis ataupun ngajakin orang berbisnis, udah. Karena semua itu saya dalam ini, kami butuh dokter nih. Karena mereka semua juga nggak mau jalanin kalau seandainya produknya ataupun orang yang sudah bisnis jaringannya nggak juga mau masuk ke dalam sini, kayak gitu dia bilang. Oke, karena ada kalian saya mau masuk, saya bilang kayak gitu. Tapi dokter-dokter yang nanti yang ngurusin semua produk-produk dan juga untuk pengembangan produk-produknya, karena kami bukan orang medis dokter, mereka bilang gitu. Dan juga dokter nih yang ngerti, karena kan sudah ngerti nih di bidang suplemen, skincare ataupun produk-produk, bisa ngejual nama dokter lah kayak gitu. Oh iya, alhamdulillah saya bisa bilang kayak gitu. Karena alhamdulillah seperti yang saya bilangin kepada top leader awal, sejauh ini saya track record saya untuk masalah produk kliniknya saya alhamdulillah sampai sekarang saya tidak punya track record yang aneh-aneh produk saya. Saya juga track record saya juga sebagai dokter sampai detik sekarang saya tidak pernah mau mengganggu bisnis-bisnis orang lain. Bahkan saya selalu mensupport orang-orang dengan bisnis skincare ataupun yang lain-lainnya. Saya support. Karena kalau orang mempunyai bisnis yang sama dengan saya anggap malah dunia ini, bisnis ini makin besar lagi. Akan menjadi, proyeknya akan menjadi besar lagi. Karena bukan jadi persaingan, tapi ada juga orang yang mikir semakin yang bisnis kayak gitu makin banyak harus dia sikat-sikatin. Ada juga, salah nggak? Ya terserah dia seperti itu. Kalau saya malah mendukung nih supaya roda perekonomiannya di bidang itu makin besar, orang makin aware tentang suplemen, orang makin aware tentang skincare, masyarakat makin aware, otomatis daya beli makin tinggi. Yes. Nah, untuk Wikinara ini saya juga sudah menyiapkan beberapa produk yang akan saya launchingkan. Ini tertunda karena adanya pertama Gongsi Pacoy ya kemarin ya. Jadi pabrik-pabrik semuanya itu kemasan-kemasan tertunda, apalagi bahan-bahan impor. Terus juga BPOM ada bermasalah nih selama 1 bulan ini karena untuk pendaftaran BPOM agak tertunda. BPOM-nya. Ini WikiS dan WikiX itu nanti di batch berikutnya saya meminta dari tim untuk mengubah desainnya, mengubah semuanya itu kita buat menjadi lebih mewah lagi seperti ini. Kenapa saya ubah? Karena waktu itu memang ada miskomunikasi nih sama tim manajemen. Karena waktu itu kan kalian mendesak supaya cepet nih keluar. Jadinya secepatnya kami keluarkan. Nah, kalian harus tahu dulu nih WikiS dan WikiX nih apa dari awalnya. Oke? Sebelumnya di Bening itu punya namanya Oki Slim sama Oki White dulunya dan Gladiator Coffee untuk lelakinya. Tapi itu kan sudah berjalan 1 tahunan lebih, hampir 2 tahun. Tapi saya mempunyai ingredient yang terbaru. Saya meminta ingredient-ingredientnya itu memang impor. Jadi itu pertanyaan kalian waktu itu, dok, apa yang membedakan WikiS dengan slimming yang lainnya, fiber lainnya? Maka dari itu saya meminta isi kandungannya memang impor. Gang-gangnya dari mana waktu itu? India. Dari India saya minta, terus ada produknya dari Swiss kayak gitu. Jadi nanti akan tertera tuh di boxnya itu ingredient-ingredientnya itu memang bukan ingredient lokal seperti itu. Dan memang hasilnya itu dapat
dipertanggungjawabkan. Bahkan saya sendiri, nggak tahu entah saya sendiri, tapi ada beberapa member juga, satu saset aja ngefeknya sampai 3 hari. Benar kan? Jadi saya sendiri, jadi saya sebelum ngasih ke kalian, saya coba dulu ke dirinya saya sendiri, sehingga saya pede nih. Jangan sampai orang pabrik buat, tapi sayanya nggak ngerti nih isi kandungannya apa, rasanya seperti apa. Jadi semua yang dijual, mau dari di Wikinara, di Bening, di Dep, itu semuanya dalam tanggung jawab saya, dan saya coba dulu nih ke diri saya. Nah, kalau diri saya minum satu saset aja bertahannya 3 hari. Saking benar-benar itu memang yang hero ingredientnya. Jadi berbeda dengan minuman-minuman lain. Nah, yang kemasan sekarang memang karena butuh cepet-cepet, saya bilang, saya nggak mau yang kemasan ini lagi. Nanti dinyinyirinya just juice yang overclaim nanti bentukannya, karena bentukan buah-buah kayak gini. Saya minta ubah. Nah, tugas kalian, yuk abisin batch yang sekarang ini supaya cepat kita ganti kemasan yang baru. Oke, janji ya bulan depan kita habisin ya. Oke. Nah, WikiX ini juga seperti itu. Kenapa saya akhirnya kasih ke Wikinara? Jadi sebelumnya ingredient-ingredient ini sudah saya daftarkan untuk Bening. Saya mau jualnya di Bening. Waktu itu mau saya jual di Alfamart sama Indomart ke seluruh Indonesia awalnya. Tapi karena ini para ketua-ketua di sini, dokter ngasih ke kami aja, saya rela loh. Produk Bening yang terbaiknya saya kasihkan ke Wikinara. Ini nggak bohong, nggak peres. Tanya sama beliau-beliau ini saya kasih langsung ingredientnya. Luar biasa. Yang WikiX ini, karena kenapa saya ubah minuman yang berasa? Karena sebelumnya kopi, ada beberapa orang yang anti kopi. Ada juga yang orangnya, walaupun yang kopi sebelumnya nggak buat GERD, tapi ada juga orang tersugesti minum kopi itu GERD. Akhirnya saya buatlah minuman berasa, sehingga orang-orang yang nggak suka kopi juga bisa minum seperti itu. Nah, untuk WikiX ini ada beberapa orang, bahkan saya sendiri ada efeknya. Nah, efek itu bukan efek samping ya pemirsa. Jadi orang rasanya itu kalau kita lagi horny ataupun lagi naik birahinya itu iya. Karena sudah nikah udah bisa ngomong kayak gini kan. Bener-bener sombong. Nah, efeknya itu biasanya ada rasanya telinga rasanya merah kayak gitu, berubah menjadi merah itu. Ini yang berbicara nih Dokter Boyke ya, karena waktu saya di Bening waktu itu langsung mengundang Dokter Boyke Zoom bareng sama mitra-mitranya saya. Jadi kalian harus tahu. Jadi bisa salah satunya telinga itu menjadi merah kayak gitu. Berikutnya lagi rasa kayak meriang-meriang, greges-greges, panas dingin, rasanya seperti itu. Ada juga rasanya itu hidung tersumbat. Nah, kalau saya tim yang hidung tersumbat. Jadi kalau seandainya saya habis minum itu sejam 2 jam bindeng hidung saya. Biasanya Hendy itu ngomong, dokter habis minum ya. Kok tahu? Ya suaranya bindeng, kata kayak gitu. Jadi ada juga yang efeknya bindeng. Nah, kalau efek jantung berdebar-debar itu tidak ada seharusnya di WikiX-nya. Biasanya jantung berdebar-debar itu kalau memang orangnya itu ya memang tipenya memang tekanan darahnya cukup tinggi kayak gitu. Nah, dihindari untuk WikiX ini untuk orang-orang yang kalau bisa penyakit kencing manis kalau bisa dihindari, walaupun sebenarnya tidak apa-apa, tapi saya tuh tidak mau nanti kalau dia kenapa-napa disalahin produk kita, padahal tidak ada hubungannya seperti itu, karena isi semuanya itu herbal semuanya, tidak ada BKO-nya. Nah, BKO itu apa dok? BKO itu bahan apa ibu? Bahan kimia obat. Nah, jadi ada beberapa produk yang dijual di pasaran bebas itu dioplos, isi dalamnya ada BKO-nya. Kalau produk kita dijamin tidak ada. Isinya herbal, kalian bisa jual nama saya. Ini punyanya Dokter Oki, nggak mungkin Dokter Oki mau ngeracun kalian, nggak mungkin Dokter Oki mau ngeracun ibu, bapak, seperti itu. Oke? Nah, ini dia desainnya nanti jadi lebih mewah ya, ada desain batiknya juga. Jadi kalian pun ngasihnya tuh lebih apa ya, lebih fancy, lebih pede lagi, eksklusif lagi bentukannya. Oke?
Ini nanti di batch berikutnya berarti tugas kalian kalau kalian mau kemasan ini segera launching karena tidak akan launching kalau tidak habis-habis. Oke? Jadi kalian harus habiskan bulan ini sampai bulan depan kita udah sampai di batch yang ini. Oke? Janji semuanya? Janji. Oke. Berikutnya yang akan keluar yang ditunggu-tunggu kan paketan skincare. Paketan skincare kita ini lebih eksklusif lagi. Apa dong yang membedakan bening depth ataupun bening yang ini? Oke, nama brandnya Bening Kromosom. Apa yang membedakan dok? Kok ada kromosomnya? Kekuatannya sampai tingkat kromosom sangat kuat sekali. Saya jamin kalau nggak ada perubahan dalam 1 bulan, uang kembali. Tidak perlu racikan-racikan. Di sini kekuatannya sama kayak racikan. Tapi kekurangannya harganya cukup mahal. Karena kalau kalian mau yang murah tapi nggak ada hasil, nggak repeat order, lebih baik lebih mahal tapi ada hasil dan kalian pun lebih bangga. Yang kalian jual ini skincare berkualitas. Oke, ada isi dalamnya nggak? Oke, isi dalamnya ini sudah dalam kotak ya, kotaknya dibuka seeksklusif itu ya. Isi dan ini impor, oke, impor dari perusahaan luar negeri, oke, memang dari luar negeri, diproduksinya pun dari luar negeri. That's why cukup lama prosesnya dan juga ini nanti kalian bisa jual di luar negeri juga. Kenapa? Karena halalnya berlaku di seluruh dunia. Halal Amerika, jadi bisa dijual di seluruh dunia karena halalnya kita, apalagi dulu waktu halal masih yang MUI itu nggak bisa tuh dijual di luar dari Indonesia. Misal orang mau buat buka store masih ada pro dan kontra, nggak tahu yang halal yang sekarang Indonesia ya. Tapi kalau yang ini halalnya langsung dari Amerika, berlaku di seluruh dunia. Jadi kalau member-member kalian punya store nanti di sana bisa dijual, oke? Dan juga untuk produknya, untuk pot krimnya itu kemasannya itu 30 gram, jadi besar ya. Biasanya kalau di klinik kecantikan ataupun skincare cuma 10 gram atau 15 gram. Ini 30 gram. Dan ingredient hero-nya juga ada Sim White 377. Sim White 377 ini, dan bukan asal Sim White 377 aja. Ini setara kekuatannya kalau dipakai terus menerus ya, bukan satu kali pakai ya. Dipakai terus menerus minimal 1 bulan, kekuatannya sama kayak pakai hidroquinone 4%, tapi berbepom. Mau dicek sama si Ono pun tidak mungkin ada aneh-aneh di dalam sini, yang tahu-tahu aja. Oke? Jadi aman untuk jangka panjang kayak gitu ya. Jadi paketan ini nanti harganya memang jutaan, tapi bukan berpuluh-puluh juta dan juga bukan yang nggak masuk akal ya. Tapi memang hasilnya saya jamin 1 bulan sudah ada hasilnya. Yang penting kalian kejar repeat ordernya, oke? Berikutnya lagi ada esensinya. Apa dok esensi ini dok? Esensinya ini, esensi itu dia itu lebih rich dari serum. Nah esensi ini kadang untuk orang-orang yang misalnya malam nih udah cuci muka, udah pakai toner, nah males nih pakai rangkaian itu, pakai essence aja udah cukup. Jadi tuangin essence-nya sudah, pakai seluruh muka sudah. Dia mau berhenti sampai situ nggak ada masalah. Karena kekuatan essence itu dia lebih rich of ingredient, better than serum. Jadi kalian mau sampai di essence saja sudah cukup. Tapi kalau mau ditambah lagi tadi dengan rangkaiannya itu lebih bagus lagi. Oke? Essence ini dari halalnya juga dari Amerika, ingredientnya juga impor. Pokoknya semua dalam brand yang Bening Kromosom itu perusahaannya impor. Jadi kalian pun juga bangga nanti untuk ngejualinnya. Dan tidak akan bertabrakan dengan Bening yang punya reseller, Bening yang punya klinik.
Karena dari harganya berbeda, brandnya pun berbeda. Oke, di Bening pun juga tidak mempunyai essence, di reseller kami juga tidak punya essence. Jadi tidak akan tabrakan, sudah saya pikirkan semuanya itu. Itu kan jadi pertanyaan kan, dokter, kalau dokter jual essence nanti yang di klinik dokter gimana? Nggak laku lah essence-nya. Klinik saya nggak punya essence, di reseller saya nggak punya essence, jadi tidak akan bertabrakan. Kalau tadi paketan dokter, harganya beda jauh, kayak gitu. Kalau kalian mau bilang yang ini paketannya jauh lebih mahal, ini dari perusahaan impor, silakan. Nanti nggak laku dokter, kliniknya dokter nggak masalah, punya rezeki masing-masing. Oke, berikutnya masih ada? Sudah ya. Nah, akan ada beberapa produk yang akan keluar lagi, saya sebutin ya. Ini supaya kalian tahu nih, perusahaan ini memang kami bentuk memang seserius ini, sehingga saya menginginkan kalian member-member juga harus serius juga untuk memprospek dan juga untuk mencari member-member baru. Karena kami menginginkan nantinya Wikinara ini semua produknya menggantikan produk kalian yang ada di rumah kalian. Bahkan kami udah memikirkan nanti untuk bahan pokok pun akan ada di Wikinara ini, supaya kalian nggak bingung nih ngeprospek orang. Misalnya mau ngeprospek awal-awal sekarang jual slimming, aku udah kurus, mau jual WikiX, saya kan cewek, kata kayak gitu, saya malas lah minum-minum itu. Bingung kan, udah nggak ada produknya kan kalau untuk diri dia, kecuali dia memprospekin orang lain. That's why saya mengeluarkan beberapa produk-produk lain untuk kalian lebih mudah lagi ngeprospek. Produk-produk yang akan saya keluarkan ini sangat-sangat berinovasi sekali, yang akan juga tidak bertabrakan juga dengan brand-brand saya. Pertama, akan menyusul ya, karena ini semua dalam proses semuanya, tergantung juga. Kenapa tergantung dok? Tergantung puterannya juga. Kalau kalian jualnya makin banyak, ada modal, akhirnya saya bisa ngeproduksi. Kalau kalian nggak bisa ngejualinnya, kami nggak ada modal, nggak bisa produksi. Oke, jadi kita simbiosis, mutualisme. Karena sampai sekarang saya nggak ngambil uangnya. Nah, beruntunglah kalian, owner-ownernya ini bukan bisnis utamanya mereka yang nyari duit di sini. Jadi kami memang ingin kalian yang sukses duluan. Jadi kami nggak akan ngambil uangnya dulu di sini. Kami gunakan uangnya untuk muterin jadi modal untuk produk-produk baru. Jadi rodanya dari kalian. Oke, untuk produk berikutnya nanti ada suplemen ASI booster. Jadi kalian bisa ngeprospek ibu-ibu yang lagi menyusui itu, minumin suplemennya, karena ini yang nggak dipikirkan orang, tapi ini mempunyai peluang bisnis yang besar. Jadi siap orang yang lagi mau hamil, lagi hamil, ataupun mau melahirkan, lagi menyusui, tawarin aja suplemen ini, kayak gitu. Oke, suplemen ASI booster. Mantap. Padahal saya udah janji ke dokter saya nggak mau teriak-teriak, nggak boleh, tapi nggak apa-apa demi Wikinara. Berikutnya, tektokannya si WikiX akan ada suplemen untuk vagina. Jadi untuk vaginanya lebih rapat lagi, terus juga lebih ngegigit dianya. Kesukaan bapak-bapak senang. Jadi, dan ini beneran ngefek, satu botol sudah ada efeknya. Kalau seandainya mau jadi jangka panjang tidak masalah, karena balik lagi ini suplemen bukan obat. Kita bedakan obat sama suplemen. Ini suplemen, jadi bisa untuk jangka panjang. Juga dalam proses, oke? Proses nyari modalnya dulu nih, ya gitu. Karena cukup butuh uang, karena kalau semakin kalian putarannya semakin besar, semakin banyak juga kami bisa menghasilkan produk-produk yang lainnya. Oke? Berikutnya ada suplemen untuk pengobatan penyakit-penyakit kronis dan suplemen untuk pencegahan penyakit-penyakit kronis seperti kanker, seperti diabetes, ataupun penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Oke? Jadi memang ini sudah terverifikasi ya, untuk menaikkan daya tahan tubuhnya kita, terus juga untuk memperbaiki dari cycle hidup orangnya. Karena
orang-orang yang punya masalah penyakit kronis itu butuh suplemen-suplemen yang memang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi untuk mencegah ada juga untuk mengobati memperbaiki kualitas hidupnya. Syukur-syukur bismillah atas nama Allah, atas nama Tuhan dia sembuh total. Tapi yang dipastikan kualitas hidupnya pasti membaik. Oke, kualitas hidupnya pasti membaik, tapi insya Allah semoga sembuh total. Kita nggak tahu qadarullah. Oke, berikutnya, agama kan kalah sama babi. Oke, berikutnya itu ada suplemen untuk jerawat. Oke, suplemen untuk jerawat bukan obat ya. Kalau di klinik saya obat untuk jerawat, jadi tidak boleh jangka panjang. Kalau ini suplemen untuk jerawat, bisa juga untuk jerawat punggung, bisa juga untuk bisul dan sekitarnya dan sejenisnya. Oke, jadi itu akan juga dikeluarkan suplemen tersebut. Itu rombongan suplemen. Untuk tambahan lagi tadi untuk rombongan skincare akan keluar body lotion serum. Jadi body lotionnya itu ada kandungan serumnya. Kalau misalnya di bening hanya body lotion saja, di reseller saya body lotion yang ada efek tone up-nya. Kalau ini body lotion ada serumnya di dalamnya, wangi pula menggantikan parfum. Jadi sepanjang hari pakai body lotion itu aja wangi sepanjang hari dan cerah juga dan sangat-sangat lembab dan impor juga. Oke? Kan? Berikutnya ada paketan skincare juga khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk di klinik saya ada, tapi demi Wikinara, selesai Wikinara keluar produk itu di bening klinik tidak akan ada menjual lagi paketan untuk ibu hamil dan menyusui. Di reseller saya juga sudah di stopkan. Kenapa dok? Karena saya tidak mau bergesekan dengan Wikinara ataupun brand-brand saya yang lainnya. Seperti itu. Berikutnya ada skincare untuk baby dan anak. Jadi kalian bisa mencari lagi untuk peluang bisnis yang lain. Jadi baby kalian bisa tawarkan untuk produknya kita. Saya tidak mau menggunakan brand lokal, ini juga impor. Karena kita melihat juga yang dipakai ibu-ibu sekarang kebanyakan juga brand-brand impor. Misalnya Boots, Moimom, udah tahu saya karena anak saya mau lahiran, jadi saya sudah mulai tahu brand-brand tersebut. Nah, ini kalian juga impor juga nantinya untuk produknya yang bisa digunakan, tapi nama brandnya belum saya tentuin nih. Nanti kami masih mencari untuk nama brand tersebut karena harus namanya yang untuk anak-anak. Ya, biasanya mami tuh nanti berpikir apa namanya. Oke. Terus juga ada produk anti ruam untuk baby yang sudah saya develop. Ada acne patch juga. Acne patch itu tempelan untuk jerawat. Jadi kalau lagi jerawat ditempel tuh. Jadi jadi biar nggak dipegang-pegang juga cepet kempes. Dan hampir seluruh skincare dan klinik kecantikan belum ada nih. Nah, saya pengen Wikinara nih menjadi yang pertama di MLM untuk menjual acne patch. Karena yang saya tahu di MLM yang baru ada mungkin koyo kayak gitu, koyo kesehatan. Nah, yang acne patch kalau nggak salah belum ada seperti itu. Terus berikutnya lagi pasta gigi ya, pasta gigi untuk memutihkan gigi untuk orang-orang perokok, pengopi dan sejenisnya. Sudah dalam develop juga. Berikutnya lagi semua sudah develop, jadi saya suruh daftarin aja dulu kayak gitu untuk produksinya. Balik lagi tunggu modalnya juga ya. Sunscreen dalam bentuk spray sudah saya develop juga. Cushion juga saya sudah develop. Terus paketan rambut ini ada shampoo, tonik rambut sama serum rambutnya. Jadi kita jual dalam bentuk paketan juga kayak gitu. Jadi akan makin banyak lagi dan makin berinovasi dan kalian semakin semangat lagi produk-produk yang akan dijualkan di Wikinara ini. Tepuk tangan. Saya sih pengennya di tahun ini tadi keluar semua. Saya pengennya seperti itu. Nah, balik lagi dari kaliannya semua. Nah, jadi kenapa bisa kita membuat produk itu? Berarti kan kuncinya di kalian. Kuncinya di kalian mungkin sudah dijelaskan sama timnya dari Wiki Academy. Berarti tiap kalian harus men-setting goal-nya dari kalian. Hal simple yang selalu saya katakan ini, tapi itu works.
Dan itu terjadi juga di hidup saya. Kesampaian tidak kesampaian, yang penting tahu garis finishnya kita mau sampai mana. Oke? Karena kalau seandainya hidup tidak punya garis finish, bingung mau jalan atau larinya tuh ke arah mana. Jadi misalnya di 2024 ini kalian harus setting goal. Misalnya, oke, saya sampai di akhir Desember 2024 saya harus mendapatkan downline-nya saya atau generasi satunya saya itu sampai 100 orang. Oke, berarti kalau 100 orang harus jelas tuh. Jangan misalnya, oke, aku harus sukses di Bikinara, kurang spesifik. Jadi harus lebih spesifik. Sampai akhir Desember 2024 saya harus mendapatkan generasi satunya 100 orang. Berarti kalau seandainya ini sudah di bulan 3, berarti masih ada 9 bulan lagi. 9 bulan kali dibagi 100, berarti per harinya per bulannya kalian harus minimal mendapatkan 12 orang generasi satunya. Lebih dari itu lebih bagus lagi. Jadi udah tahu ya setting goal itu. Kalau seandainya jelas men-setting goalnya, berarti prosesnya juga jelas. Kalau seandainya 100 generasi 1 sampai di akhir Desember, berarti per bulannya harus mencari segini. Lebih diperkecil lagi, berarti per minggu gue harus nyari ini. Sehingga kalian bisa mencari tahu tuh, oke, tetangga aku cari, oke, keluarga aku, oke, temennya ini, oke, grup keluarga, oke, grup alumni, oke, semua tetangga didatangin, grup pengajian. Apalagi kalian sudah terbiasa di MLM, sudah terbiasa nih hal-hal seperti ini. Tapi mungkin ada beberapa orang yang tidak menaruh setting goalnya. Hal simpel saja, setting goal bisa kalian cetak, taruh di kaca kalian, di kaca lemari, di dinding kamar kalian, wallpaper HP kalian, sehingga tahu nih ketika menceklisnya, oh sudah selesai. Perkara tadi kata Papi tadi, ikhtiarnya sudah kita lakukan, kesampaian tidak kesampaian itu masalah nanti. Yang penting kalau kita men-setting goalnya kita sampai Z, syukur-syukur sampai Z. Kalau cuma sampai MN saja, yang penting kita tahu mau lari ataupun jalannya ke Z. Kalau seandainya kita tidak men-setting sampai Z, kita nggak tahu nih mau lari ke 1, ke 10, sedangkan kita harus ke ABCD. Tapi kita larinya ke 1, ke 0, ke 4, karena tidak jelas setting goalnya seperti apa. Oke, berarti setting goalnya kalian harus dibuat pulang dari ini, dari Wiki Academy. Kalian pasti sudah buat setting goal. Pikirkan, oke, gua harus cari generasi satunya segini. Oke, gua harus nge-leading generasi di bawahnya kalian. Jangan sampai cuma ngejar generasi satu aja, terus generasi satunya dapat, tapi generasi satunya nggak kalian bekalin. Sering terjadi. Ketika ditanya di pusat, misal tanya saya, dok ini kok gini, emang top leadernya nggak ngejelasin. Cuman jelasin cuma 1 kali, saya nggak ngerti secara detail. Nah, apalagi orang-orang yang awam, mungkin kalian jangan langsung berkaca ke diri kalian yang sudah terbiasa MLM, itu langsung ngerti. Ada juga orang-orang yang harus berkali-kali diajarin seperti ini. Karena banyak sekali istilah-istilah MLM yang mungkin orang tidak ketahui. Ingat, MLM-nya kita legal, bukan money game. Sudah ada juga produknya, jadi ada hukum jual belinya. Jadi kalau orang MLM nggak mau, jangan samain MLM-nya gua dengan MLM yang lain. Ini bukan MLM duit-duitan ataupun MLM yang muter-muterin duit. Ini ada jual belinya, ada bonusnya lebih banyak seperti itu. Jadi kalian yang harus menjelaskan. Jangan sampai image MLM ini di masyarakat, karena banyak juga money game orangnya jadinya takut ikut MLM, dan kalian tinggal langsung jelasin aja, ini yang ownernya aja ini nggak mungkin ini ownernya juga bohongin kalian atau ngariin duit kalian seperti itu. Berikutnya, sudah setting goal seperti itu, kaliannya juga harus lebih menginspirasi untuk orang-orang. Seperti yang tadi Papi jelasin, di media sosial kalau bisa ya janganlah galau-galau gitu. Kalau mau galau-galau, buat aja lah second account kayak gitu. Ketika orang sukses itu udah nggak ada lagi waktu masa galau-galau kayak gitu. Posting-posting tentang masalah rumah tangganya, misalnya gimana jangan kayak gitu. Gimana orang mau trust udah ke kalian kalau seandainya kalian nggak bisa buat orang lain percaya kayak gitu. Jadi
berlakulah layaknya orang sukses. Karena tingkat kesuksesan itu tiap orang berbeda-beda. Jadi yang kalian kira, belum sesukses Papi, belum sesukses Bu Ina kayak gitu, belum sesukses Bu Ozi, belum sesukses Pak Hendy kayak gitu. Enggak, kalian punya level sukses di diri kalian masing-masing. Jadi nggak usah ragu, kalian harus bangga diri dengan apa yang kalian capai. Beda kalian mempunyai bangga dengan diri kalian dengan pamer. Oke? Kita lihat contoh jelasnya. Bukan karena ada Papi di sini saya mau muji-muji ya. Kita lihat Papi pencapaiannya, terlihatnya dianya memang sukses karena pencapaiannya, bukan karena pamernya. Pamernya berkelas. Beda orang, wah saya beli ini, tukang mau dia tunjuk. Beda. Dia bisa aja nunjukin apa yang dia beli dengan dia pakai aja, tanpa dia tunjukin dia punya itu, tinggal shoot aja kameranya, orang tahu dia punya itu. Value-nya bukan itu. Jadi saya menginginkan orang-orang Wikinara di sini harus punya sukses yang bervalue. Oke? Sukses bervalue. Tidak masalah kalian bilang pencapaian, misalnya, wah saya kebeli rumah berkat Wikinara, itu bukan pamer, pencapaian. Beda dengan, wah saya beli ini, ada nggak yang bisa ngalahin gua? Beda, itu pamer. Beda, flexing. Beda. Tuhan tidak mencintai umatnya yang suka-suka pamer. Ingat, jangan sampai orang nantinya orangnya banyak iri, akhirnya usaha kita jadi hancur. Alhamdulillah kami selalu berkomitmen. Alhamdulillah sampai sekarang usaha kami mau dihancurin orang, mau dijatuhin orang, tetap benar. Dan sampai sekarang kami berdiri kokoh, tidak ada yang bisa menghancurkan kami. Lillahi ta'ala. Karena percayalah, kalau seandainya Tuhan berkehendak, kun fayakun, kalau seandainya kalian niatnya itu, apalagi karyawan saya itu sudah lebih dari 2.000 orang, ada 2.000 orang yang mendoakan saya setiap hari, begitu. Ditambah lagi sekarang Wikinara sudah ada 10 ribuan, dari reseller saya puluhan ribu gitu. Banyak orang bergantung di kami semua ini. Jadi kalian tentukan jalan pilihan hidup kalian. Kalau kalian mau sukses, yuk kita sukses bersama di Wikinara ini. Oke? Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wikinara! Wikinara!